tetapi dia betul-betul menjadi suri kesiapan stok BBM. Apalagi ini kita tahu sendiri bagaimana. Memangnya gaji polisi cukup untuk mau bermewah-mewah? Tidak heran jika kita mengenal ungkapannya. Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Darinya, dalam buku Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pimpinan. Tetapi dia betul-betul menjadi suri teladan bagi polisi Republik Indonesia. Dan sampai hari ini masih diingat, bahkan Presiden Abdurrahman Wahid sendiri mengatakan bahwa di Indonesia itu atau di dunia itu hanya ada 3 polisi. Eksistensi kepolisian di tengah sorotan publik di seluruh dunia tentang Jenderal atau Irjen Inspektur Jenderal Verdi Sambo, kini mulai muncul generasi-generasi baru kepolisian, dan generasi ini akan memperkokoh bangsa kita, dan mereka ini tentu bermandi peluh dan berlatihan fisik. Ayo kita tonton. Eksistensi kepolisian setelah berbagai kasus yang melilit tubuh kepolisian, maka polisi Republik Indonesia mulai dari pendidikan, Tamtama hingga Bintara, dan kemudian perwira-perwiranya, mereka melakukan pembenahan hingga apa yang telah dipaparkan oleh Kapolri Sulistyo Sigit atau Jenderal Polisi Sulistyo Sigit menyebutkan bahwa sudah saatnya tubuh kepolisian Republik Indonesia bersih-bersih, mulai dari pola tingkah laku hingga pendidikan di sekolah polisi negara. Semuanya dilakukan perombakan itu mulai dari latihan fisik hingga mental, spiritualnya, dan juga terus mengingatkan bahwa ke depan adalah saatnya era milenium dan era teknologi. Maka teknologi itu tentu itu sudah harus kita siapkan, dan juga para stasis hingga siswa, dan kemudian saat ini sudah berakhir pendidikannya di sekolah polisi negara, maka sudah saatnya mereka menjadi seorang polisi yang tangguh atau polisi yang dicintai oleh bangsa dan negaranya sendiri. Dan kita tak akan pernah lagi mendengar bahwa polisi membantai sesama polisi, karena polisi adalah polisi bangsa. Polisi memiliki korps, dan korpsnya sebagai Korps Bayangkara adalah pelindung bangsa dan negara, pelindung masyarakat. Salam persisi dan berbagai salam hingga salam rasa samara itu merupakan salah satu slogan yang ditanamkan kepada para siswa-siswa polisi negara dimanapun berada di Indonesia. Memang jika kita melihat apa yang telah ditekankan atau yang ditegaskan oleh Kapolri Republik Indonesia ini, memang bukanlah polisi biasa dan bukan lagi polisi seperti dulu, tetapi polisi zaman ini adalah polisi pelindung masyarakat dan mencintai dan memasyarakat, dan mereka akan semua berupaya untuk bagaimana dicintai oleh bangsa ini. Wow, salam Kapolri, yaitu Jenderal Hugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini opini Gino menyajikan
seorang anak yang tengah menjalani pendidikan di sekolah polisi negara. Memang, jika kita melihat polisi yang sedang bertugas di jalanan ataupun di mana saja bertugas, begitu gagah berani. Tetapi, tantangan sebagai penegak hukum bukanlah hal biasa. Sebagai seorang polisi, tentu saja pandangan ke depan dan tegakkan aturan, itulah semboyan Tribrata. Salam presisi dan salam santun, serta salam hormat kepada atasan, itulah tugas mulia. Tetapi di saat-saat tertentu, ia juga harus santun dengan masyarakat dan mengingatkan masyarakat agar berdisiplin dan terus menatap hukum, karena hukum adalah segalanya. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Mengutip kata-kata bijak Jenderal Hugeng, dengan rasionalisasi moral, pejabat terbiasa menumpulkan hati nuraninya bagaimana menciptakan pemerintah bersih jika atasan tidak menjadi contoh. Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Paparan dan kata-kata bijak Jenderal Hugeng ini mengingatkan kita kembali kepada si polisi jujur Jenderal Hugeng. Karena Jenderal Hugeng bukanlah seorang lelaki biasa, tetapi dia betul-betul menjadi suri teladan bagi polisi Republik Indonesia. Dan sampai hari ini masih diingat, bahkan Presiden Abdurrahman Wahid sendiri mengatakan bahwa di Indonesia itu atau di dunia itu hanya ada 3 polisi, yaitu Jenderal Hugeng, patung polisi, dan polisi baring. Hugeng merupakan salah satu polisi yang jujur di negara ini. Sifat itu ia dapatkan dari ayahnya yang bernama Sukaryo Hatmojo, yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan.
mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa di Indonesia itu hanya ada dua polisi yang tidak bisa disuap. Pertama, polisi tidur, dan yang kedua, Jenderal Hugeng. Namun, candaan itu nampaknya benar adanya, dan sosok Hugeng layak dijadikan sebagai panutan oleh para polisi di negeri ini. Ada beberapa kisah yang patut dicontohi dari Jenderal Hugeng, Imam Santoso, kepala polisi yang kelima yang menjabat tahun 1968 hingga tahun 1971. Yang pertama, ketika mengatur lalu lintas di perempatan, Hugeng berpendapat bahwa tugas polisi adalah melayani masyarakat, baik dari tingkat rendah hingga tingkat paling tinggi sekalipun. Karena prinsip itu, seorang Hugeng tidak malu untuk turun langsung ke jalan, mengatur lalu lintas yang macet, yang kebetulan sedang tidak ada petugas polantasnya di lokasi itu. Dan yang berikut adalah tolak rayuan penguasa atau pengusaha cantik. Kapolri Hugeng pernah menangani kasus penyeludupan yang melibatkan seorang pengusaha wanita. Itu juga hati-hati. Opini Gino sebagai media independen tentu saja kembali lagi mengingat humor yang masih melekat hingga detik ini, yaitu humor Gus Dur atau Presiden Republik Indonesia yang keempat, yang telah mengatakan ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Hugeng dikenal sebagai sosok yang berintegritas. Ia diceritakan tidak suka menjilat hanya untuk keuntungan dan kenyamanan pribadinya. Dengan integritasnya, tidak heran jika pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah ini dijuluki polisi anti suap. Ia pernah mengatakan, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Hal ini ia ungkapkan sebab ia tahu betul dengan tradisi menjilat di kalangan pejabat Orde Baru atau yang sebelumnya. Demi duduk berada di lingkup kekuasaan, banyak yang menarik simpatik Presiden Soeharto meski harus mempermalukan diri sendiri. Itu yang sebelumnya. Kembali kita mengingat Hugeng yang menolak keras dengan tindakan korupsi, tidak segan-segan melempar barang yang diberikan cukong keluar jendela. Selain itu, ia juga tidak segan-segan untuk memarahi bawahannya yang membeli rumah dan mobil mewah. Memangnya gaji polisi cukup untuk mobil mewah-mewah? Tidak heran jika kita mengenal ungkapannya. Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Darinya, dalam buku Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pimpinan bangsa ketika ia menceritakan kasus pemerkosaan atau sumariem atau yang lebih dikenal sum kuning yang disinyalir melibatkan anak pejabat tinggi kepolisian dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, bahkan salah satunya anak tokoh pahlawan revolusi. Ia menyadari ada kekuatan besar yang berusaha untuk menutupi kasus tersebut sehingga menjadi bias. Ketika itu, ia memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse sekarang Kabareskrim untuk membentuk tim pemeriksaan kasus sum kuning. Dan perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah, tetap kita tindak, ujarnya. Kasus tersebut semakin bergulir, membuat Presiden Soeharto kala itu turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.
Soeharto memerintahkan tim pemeriksa Pusat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtibmas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal Kopkamtib lembaga yang menyelesaikan kasus politik besar dan keamanan yang mengganggu stabilitas negara. Hugeng yang dipensiunkan pada Oktober 1971. Banyak yang mengira ia dipensiunkan dikarenakan kasus Sum Kuning. Tidak heran jika hipotesis tersebut muncul ke permukaan sebab ia dan Soeharto sudah sejak lama menunjukkan ketidakcocokan. Karena Soeharto bertindak lain sementara Hugeng adalah bagaimana kita bersih-bersih. Ketika dicopot dari jabatannya dan dipensiunkan, Hugeng ditawari Soeharto untuk menjadi diplomat atau duta besar untuk Indonesia di Belgia, tapi menurutnya ini adalah kebiasaan yang biasa. Untuk menutup mulut mereka yang kritis dengan kebijakan yang dikeluarkan mereka, Jenderal Hugeng merespon tawaran tersebut dengan nada satire. Saya tidak bisa jadi diplomat. Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus. Don't forget subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Nah, pertanyaannya, masih adakah seorang Hugeng yang dulu begitu bersih-bersih di tubuh kepolisian? Akankah masih ada? Semoga anak-anak yang baru saja menyelesaikan pendidikan di Sekolah Polisi Negara dimanapun Anda berada, terutama yang ada di wilayah Bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berharap mereka-mereka ini adalah dapat memberi angin segar buat kepolisian wilayah Polda Sutra dan juga Polisi Republik Indonesia. Karena menjadi seorang polisi bukanlah harus ditakuti, bukan ditakuti, tetapi Anda harus disegani. Dan bukan juga Anda memperbanyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Karena penjara itu bukan menyelesaikan masalah. Terkadang setelah adanya penjara, itu kembali menjadi dendam, menjadi lain, malah terpecah belah antara keluarga-keluarga mereka. Untuk itu, memenjarakan seseorang masyarakat, itu bukanlah mudah dan bukan menyelesaikan masalah, tetapi itu akan timbul masalah baru. Karena itu dosa itu yang akan dipikul oleh mereka-mereka yang telah memenjarakan orang-orang yang seharusnya tidak dipenjarakan, tapi dengan mudah dan dengan ringan memerintahkan bawahannya, terapkan pasal-pasal ini untuk dipenjarakan. Ini merupakan salah satu kelakuan yang patah arang. Bahaya negeri kita. Semoga jangan lagi ada yang Sambo. Jangan lagi ada Sambo 2, Sambo 3, dan Sambo lainnya. Karena Sambo dan rekan-rekannya yang sudah melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap almarhum Joshua itu merupakan salah satu tontonan yang tidak menarik buat bangsa kita. Karena bangsa kita sudah saatnya melakukan salah satu langkah bersih-bersih sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bersih
bersih, kerja. Itulah yang patut harus ditegakkan karena apa yang telah dipaparkan oleh Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit menyebut. Demikian kutipan paparan Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau ini. Polres Kota Bau-Bau, Komisaris Polisi Suryadin selalu mengingatkan terutama kepada para bintara-bintara remaja yang saat ini tengah dibina di Brimob Polda Sultra. Demikian catatan opini Gino, saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua.